Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga anak-anakku semuanya juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu memahami arti iman. Iman secara bahasa adalah percaya dan yakin dengan hati nurani, dengan sesungguh-sungguhnya. Itu iman. Kemudian iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan atau menyatakan dengan lisan, dengan ucapan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman menurut istilah. Jadi kalau iman kepada Allah berarti percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinyatakan dengan ucapan, diikrarkan dengan ucapan, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah hati membenarkan, sudah diucapkan, kemudian diamalkan. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita fahami firman Allah, kemudian kita laksanakan perintahnya. Kita jauhi larangannya. Kita percaya kepada Nabi Muhammad, berarti kita amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah iman yang sebenarnya. Para pemirsa, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, iman kepada Allah ini adalah modal utama dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan iman dan takwa, insya Allah kehidupan kita akan bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Bagian selanjutnya, bagian A, mengimani ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah jauh-jauh. Diri kita ini saja. Coba perhatikan kedua mata Bapak. Mengapa letaknya di situ? Kita lihat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, matanya ada di mana? Hidungnya ada di mana? Mulutnya ada di mana? Telinganya ada di mana? Teratur tidak? Pasti teratur kan?
ini bukti adanya yang mengatur. Coba kalau tidak ada yang mengatur, mungkin nggak karuan. Ya. Satu kelas saja udah beda-beda, matanya ada yang di sini, ya. Kemudian telinganya ada yang di sini, ya kan? Tapi teratur semuanya, ya enggak? Ini bukti adanya yang mengatur. Ya. Kemudian hidungnya kenapa menghadap ke bawah, tidak ke atas? Coba kalau menghadap ke atas, ya kan? Kalau hujan gimana? Air masuk, bersin-bersin semuanya. Betul tidak? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha melihat. Ya. Mustahil bagi Allah kalau Allah itu tidak melihat. Ya. Coba seumpama orang yang menciptakan manusia, apa mungkin ya, manusia bisa menciptakan manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena manusia itu terbatas. Mengimani ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq atau pencipta. Jadi Khaliq itu artinya pencipta. Ya. Kalau yang diciptakan namanya makhluk. Ya. Jadi Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu adalah Khaliq. Khaliq artinya pencipta. Alam semesta dan seluruh isinya, semua selain Allah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mobil itu ciptaan manusia. Tapi perlu diingat, manusia itu hanya bisa merubah. Hanya bisa merubah. Itu pun kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau manusia tidak diberi kekuatan oleh Allah, bisa apa manusia? Nggak bisa apa-apa. Ya nggak? Manusia bisa kuat gini, ya, kalau secara logika, karena sudah makan nasi, sudah makan, sudah minum. Sekarang makanan dari mana? Nasi dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi air oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi zat hara yang ada di dalam bumi, sehingga pohon tersebut tumbuh atas izin Allah. Ya. Allah sudah menciptakan matahari, dengan bantuan sinar matahari, ya, padi tersebut bisa memasak zat hara itu, ya, di daun dimasak, ya, kemudian disalurkan ke seluruh bagian sel-sel tumbuhan, ya, sampai menghasilkan buah. Siapa yang mengatur? Pasti ada zat yang maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta, bumi, matahari, bintang, planet-planet, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sesuatu selain Allah ini disebut dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biarpun itu mobil, dikatakan itu mobil ciptaan manusia, tapi hakikatnya adalah ciptaan Allah. Karena apa? Mobil tersebut bahannya dari besi-besi, dari tambang besi. Yang menciptakan tambang besi siapa? Allah. Bannya dari karet-karet, dari pohon karet. Siapa yang menumbuhkan pohon karet?
ujung-ujungnya Allah. Manusia bisa membuat mobil itu ya, karena dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan akal? Allah. Jadi semua ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Manusia hanya bisa merubah, itu pun kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun karena dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul kan? Ya. Oke, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk memperhatikan ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya, pasti ada. Sekarang Bapak tanya nih, di rumah kalian ada meja tidak? Ada kan? Mungkinkah tiba-tiba di dalam rumah Anda itu kemudian ada meja tanpa ada yang menaruh di situ, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membuat meja? Percaya nggak? Pasti Anda tidak percaya. Betul? Pasti itu ada yang membuat meja. Sekarang Bapak tanya, sama nggak orang yang membuat meja dengan meja itu? Sama nggak kira-kira? Bentuknya, orangnya sama mejanya, sama nggak? Pasti beda kan? Antara yang dibuat dengan yang membuat tentu beda. Antara yang diciptakan dengan yang menciptakan pasti beda. Itu baru manusia dengan meja. Apalagi Allah dengan makhluknya. Tentu beda. Allah pasti beda dengan makhluknya. Ya. Mukhalafatul hawadis. Itu ya, sifat Allah. Berbeda dengan makhluk. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Oke. Sekarang memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beriman kepadanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita rela beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ya. Karena kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan bentuk yang begitu baik ya, diberikan rezeki yang begitu banyak ya, diberikan kesehatan, diberikan akal pikiran, dan segala kebutuhan manusia sudah disiapkan di bumi ya. Kita tinggal mensyukurinya, tinggal memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang B, mengimani firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a. Yang artinya Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Subhanallah. Mengapa? Ya. Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat menetap bagi kita. Karena planet-planet yang lain tidak ada yang layak untuk dihuni. Percaya atau tidak? Wow, kalau di planet-planet lain itu ya, udaranya ada yang panas. Bahkan ada yang di planet-planet itu banyak petir-petir dan badai. Gak akan hidup manusia di sana. Tidak layak untuk dihuni. Hanya di bumi inilah manusia bisa hidup layak. Kalau ada orang mau ke bulan, mau hidup di bulan, gak tahan lama. Ya, karena di bulan itu tidak ada oksigen. Orang ke sana butuh oksigen. Ya,
oksigen yang dibawa ke sana nggak bisa tahan lama. Hanya di bumi. Sesuai dengan firman Allah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Langit sebagai atap. Apa ini maksudnya? Luar biasa. Coba kita lihat langit. Di sana ada matahari. Kalau siang menyinari bumi, sehingga kita bisa bekerja ke sana kemari memenuhi kebutuhan kita. Enak tidak? Enak, sudah disediakan oleh Allah. Kalau siang buat kerja, kalau malam buat tidur, ya, buat istirahat. Tuh, kan? Sudah disiapkan oleh Allah. Luar biasa, atapnya bisa bersinar karena diberi matahari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu banyak bintang-bintang, itu pun nggak jatuh ke bumi. Ya. Sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur. Ya. Kalau tak ada batu meteor, ya, yang mau jatuh ke bumi, itu kebanyakan dilempar oleh Allah ke kutub utara dan kutub selatan, tidak dijatuhkan di pemukiman warga. Gak banyak, paling ada bisa dihitung jari yang jatuh ke bumi di pemukiman warga itu. Dan itu pun peringatan, ya, sebagai pelajaran buat kita, ya, bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya, bahwa semua ini ada yang mengatur. Coba kalau semua meteor jatuh ke daerah perkampungan atau penduduk, wah, udah hancur manusia ini. Dari dulu udah hancur. Tapi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua selamat. Tuh ya. Jadi langit sebagai atap. Subhanallah, maha kuasa Allah, maha suci Allah, maha agung Allah. Sekarang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan itu tergambarkan dalam nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi Asma itu artinya nama-nama. Nama-nama Allah. Al-Husna yang baik, yang indah. Yang pertama Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Allah maha melihat. Coba, mungkinkah Allah itu buta? Tentu tidak mungkin. Ciptaannya aja diberi mata. Bisa melihat. Masa yang menciptakan buta? Mustahil kan? Mustahil. Tidak mungkin Allah buta. Yang diciptakan aja ini diberi mata. Manusia, hewan, coba lihat. Semua dikasih mata. Nah, gitu. Kemudian tata letaknya, ya, dengan sempurna seperti ini. Masa yang menciptakan buta? Ya nggak mungkin. Kalau buta mungkin mata taruh di sini, hidung taruh di sini, ya nggak? Tata letaknya ini menunjukkan bahwa Allah itu maha melihat. Berjuta-juta manusia, ya, itu teratur semua, matanya ada di sini, hidungnya di sini, mulutnya di sini. Ini menunjukkan Allah maha melihat. Dan penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia. Kalau Allah itu tidak terbatas. Dimanapun kita Allah bisa melihat. Beda dengan manusia. Manusia bisa melihatnya ke depan, ke belakang gak bisa. Ya enggak? Ayo, siapa yang bisa melihat apa itu tengkuknya sini? Gak ada yang bisa kan? Ya, kecuali kalau pakai cermin diginiin, nah baru kelihatan. Betul tidak? Nah, beda.
manusia dengan Allah. Manusia pandangannya terbatas. Coba lihat kambing yang jaraknya 2 kilometer. Bisa nggak Anda melihat dengan jelas? Manusia penglihatannya terbatas. Oke, kita lanjutkan. Al-Basir artinya Allah Maha melihat perbuatan kita. Namun cara Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita berbeda dengan makhluk. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala artinya merasakan kehadiran Allah di sisinya. Orang yang demikian disebut muhsin. Muhsin itu arti bahasanya berbuat baik. Nah, kalau orang itu muhsin, itu selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia itu selalu ingat bahwa dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha melihat. Oke, ini ada sebuah cerita gadis yang jujur. Di malam yang sunyi, Umar bin Khattab keliling kampung untuk mengetahui keadaan warga. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan seorang ibu dengan anak perempuannya. Kata ibunya, "Nak, bangun, bantu ibu. Campurkan air tawar ini ke dalam air susu untuk dijual besok," ujar seorang ibu kepada anaknya. Anak perempuan itu menjawab, "Ibu, Umar pemimpin kita melarang curang." Maka ibunya menjawab, "Segeralah campurkan air tawar itu ke dalam susu. Umar tidak ada. Dia tidak melihat kita." Tapi apa kata anak itu? "Bu, Umar tidak melihat kita, tetapi Allah menyaksikan kita." Saat kesunyian tengah malam tersebut, Umar berada di dekat rumah pedagang susu itu. Umar mendengar percakapan itu dan terkagum kepada gadis anak pedagang susu itu. Umar kagum, "Masya Allah, ini anak benar-benar pintar. Dia benar-benar merasa dilihat oleh Allah. Dia benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Umar dalam hati. Di dalam hatinya Umar berkata, "Gadis ini benar-benar jujur. Akan saya nikahkan dia kepada anakku yang bernama Asim." Nah, inilah karena anak yang jujur, ya, dia selalu selamat. Ya, kalau orang itu jujur, orang itu akan selamat. Dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh semua manusia. Sekarang yang kedua, nama Allah Al-Adlu, Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada semua orang. Allah itu adil. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Orang yang beramal soleh akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang beramal baik yang akan dibalas dengan kebaikan pula. Orang yang beramal yang berbuat jahat akan dibalas dengan siksa. Pahala dan balasan dari Allah SWT akan diberikan di dunia dan di akhirat kelak. Manusia juga harus adil dalam memperlakukan sesama. Bila berteman, tidak perlu membeda-bedakan. Hormatilah semua temanmu yang kaya ataupun yang miskin, yang satu suku maupun beda suku, dan sebagainya. Ya. Harus kita perlakukan yang sama, tidak beda-bedakan.
Akan tetapi kalau orang yang jahat jangan jangan bergaul dengannya ya, yang cukup lama jangan dijadikan teman dekat. Nanti ada orang mabuk-mabukan dijadikan teman dekat, akhirnya kalau kita nggak kuat bisa ke bawah kita. Atau orang yang melakukan kejahatan terus kita temani, akhirnya kalau kita nggak kuat kita bisa ke bawah-bawah ya. Polisi pun akan menangkap, kita pun akan ke bawah-bawah tertangkap polisi ya, karena salah pergaulan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu dengan semua orang ya, perlakukanlah dengan baik ya, siapapun mereka ya, kita berbaik sangka saja nah, gitu ya. Oke, ini ada kisah Nabi Musa alaihissalam dan keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Keadilan Allah bagi hambanya. Pada suatu hari yang sangat panas, seorang petani ingin mencari tempat untuk berteduh. Dia hendak melepas kepenatannya setelah hampir seharian bekerja. Bekerja seharian kan capek, apalagi di tengah sawah panas, ya enggak. Tak lama kemudian dijumpainya pohon beringin yang rindang dan lebat. Wah, ini ada pohon beringin nih, daunnya sangat lebat nih, enak nih buat istirahat. Disandarkan tubuhnya yang sudah berat pada batang beringin itu sambil tiduran. Penglihatannya diarahkan ke hamparan sawah di hadapannya. Tampak buah-buah semangka sebesar bola terhampar di sawah itu. Wih, ada semangka besar-besar tuh. Setelah melihat pemandangan tersebut, si petani bergumam sendirian. Sungguh Allah tidak adil, katanya. Pohon beringin yang begitu besar dan kuat ternyata buahnya kecil-kecil. Ini buahnya kecil-kecil sih. Pohon sebesar ini buahnya kok kecil-kecil. Itu semangka pohonnya kecil kok buahnya besar. Nggak adil nih Allah ya. Dalam pikirannya seperti itu, dalam hatinya seperti itu dia ya, menganggap bahwa Allah tidak adil, kan nggak benar ini. Nah, dia bergumam seperti itu. Pohon beringin yang begitu besar dan kuat ternyata buahnya kecil. Namun pohon semangka yang kecil dan rapuh justru buahnya besar. Dia mengatakan dalam hati, wah Allah ini nggak adil nih. Nah, tidak lama kemudian dia tertidur di bawah pohon beringin. Nah, setelah itu dia kejatuhan buah pohon beringin. Pas dia bangun, apa ini yang jatuhin saya? Pas dilihat, oh buah pohon beringin. Hah? Iya ya, coba kalau buah pohon beringin ini segede semangka itu, udah mati saya. Masya Allah, Mak. Ampunin saya, Allah, ampuni saya. Engkau maha adil ya Allah. Nah, baru sadar dia bahwa Allah itu maha adil. Begitu saja anak-anak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.